Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil ghurab wa tuqda bil hawa'ij wa tunal bir rawa'ib wa sunul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya sami'u ya mujib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-hadirun al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian apa itu Islam dan apa itu iman. Sebagaimana kita fahami bersama, dalam kitab Nailur Raja disebutkan al-Islam luwatan al-istislam. Artinya Islam secara bahasa adalah pasrah, memasrahkan dirinya. Al-Islam, al-istislam wal inqiyad, tunduk. Adapun secara bahasa, adapun secara istilah, al-inqiyadu lil ahkami syariah, yaitu tunduk kepada hukum-hukum agama. Orang dikatakan Islam dengan definisi secara istilah, pengertian secara istilah, berarti orang itu harus tunduk kepada ajaran agama secara utuh. Yang diantaranya sebagai tanda tunduk kita kepada ajaran Islam, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam ialah apabila orang Islam yang lainnya selamat dari lidahnya dan tangannya. Ini dikatakan dalam riwayat yang lainnya, salima min bawaikihi, selamat dari gangguannya. Kalau kita orang Islam belum mampu menjadikan orang lain selamat bagi kita, tidak terganggu oleh kita, berarti kita belum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan Islam artinya tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, tentang iman. Apa itu iman? Iman juga ada secara bahasa artinya dan juga ada secara istilah. Adapun iman secara bahasa sudah kita pahami bersama, yaitu at-tasdiq, membenarkan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya iman secara bahasa. Adapun secara istilah artinya iman itu iqbalul qalbi wa id'anuhu lima ulima bidarurah annahu min dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya iman ialah menerimanya hati dan pasrahnya hati serta tunduknya hati dengan apapun yang secara pasti, secara darurat kita ketahui itu adalah bersumber daripada baginda Nabi Muhammad. Atau dalam bahasa yang lainnya, iman itu adalah tunduk secara utuh. Dan dengan istilah yang lainnya, iman itu dikatakan at-tasdiq al-qaul, at-tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati, al-qaul bil lisan, mengucapkan dengan lidah, wa tasdiq bil qalb, mengamalkan, membenarkan dengan hati, jadi mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, wal amal bil arkan, dan melakukan dengan anggota tubuh.
lidah kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka apapun yang ada dalam Al-Quran dan dibawa oleh Nabi Muhammad, kita katakan itu adalah benar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Dengan lidah kita, hati juga kita membenarkan, yang mengucapkan dengan lidah kita, hati kita membenarkan, dan anggota tubuh kita mengamalkan. Itu baru namanya iman. Jadi bisa jadi orang itu muslim tapi belum mukmin. Bisa jadi dia hanya mengucapkan, hatinya tidak membenarkan, dan perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran agama. Dia muslim tapi bukan mukmin. Atau dia mengucapkan dengan lidahnya membenarkan ajaran agama, membenarkan dengan hatinya, tapi perbuatannya tidak. Dia masih muslim, lebih selamat daripada muslim yang pertama. Namun muslim yang mukmin apabila dia mengucapkan dengan lidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdik bil qalb, membenarkan dengan hatinya, dan yang ketiga mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Oleh sebab itu, yang berdalian dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Faqala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman atau yang diakui keimanannya. Apa yang pertama? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Yang dikatakan mukmin atau beriman kepada Allah, membenarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa lam yartabu, setelah dia membenarkan, kemudian mereka tidak mempunyai ragu sama sekali tentang kebenaran yang datang dari Allah dan datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minuna shadiqun, orang yang beriman dan imannya itu benar ialah siapakah mereka fi da'wal iman, dalam mengaku keimanannya, alladzina sadaqallaha wa rasulah, membenarkan Allah dan Rasulnya, fa'agharrullaha bil wahdaniyah, mengakui tentang keesaan Allah, wali rasulihi bir risalah, dan Nabi Muhammad tentang kerasulannya. Mengakui seperti itu, an yaqinin rasikhin wa imanin kamilin, mengakui dengan keyakinan yang menancap di hatinya, mengakar di hatinya, dan keimanan yang sempurna. Kemudian lam yashukku wa yatazallalu fi imanihim bal thabatu ala tasdiq wal yaqin, lalu mereka tidak ada keraguan di hati mereka, tidak goyah iman mereka, tapi pembenaran dan keyakinannya terhadap Allah dan Rasulnya mengakar dan menancap di dalam hatinya. Setelah mempunyai dua sifat tersebut, maka sifat berikutnya yang harus dilakukan yaitu sebagai tanda orang beriman, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, yaitu berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka berani mengorbankan untuk Allah, untuk Rasulnya, harta dan jiwa mereka. Orang yang mempunyai tiga sifat ini, maka dialah orang yang beriman sebenarnya. Pertama, membenarkan dengan pasti tentang kebenaran Allah dan Rasulnya, tentang Allah sebagai Tuhan kita, Rasulullah adalah sebagai Nabi dan Rasul kita, tidak mempunyai keraguan, tidak goyah iman kita, dan yang ketiga berani berkorban untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita mempunyai tiga sifat itu, maka barulah Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, merekalah orang yang beriman sebenarnya. Jadi kita pertanyakan, sudahkah kita yakin kepada Allah dan Rasulnya? Kita ucapkan dengan lidah, kita yakini dengan hati, kita buktikan dengan perbuatan, tidak ada keraguan sama kali, dan kita berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Apapun yang harus kita korbankan akan kita korbankan.
Sudahkah kita mempunyai keimanan seperti itu? Kalau kita mempunyai keimanan seperti itu, barulah kita dikatakan ulaika humus shadiqun. Merekalah orang yang beriman yang sebenarnya dan diakui oleh Allah sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Apakah kalian, katakan wahai Rasulullah, akan mengajari, memberitahu kepada Allah tentang agamamu atau keyakinanmu kepada Allah, padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah lalu tidak membuktikan dengan yang tiga tadi, maka Allah lebih tahu. Jangankan hati kita, apa yang di langit dan di bumi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jangan kalian berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayol hadirun wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam lanjutan ayatnya Allah mengingatkan kepada kita, yamunnuna 'alaika an aslamu kulla tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka berjasa kepadamu wahai Rasulullah dengan keislaman mereka. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada Allah dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah melipat gandakan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Jadi dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan ibadah kita, dengan baca Al-Quran kita, dengan tunduknya kita kepada Allah, jangan merasa kita mempunyai jasa berbuat baik kepada Allah. Semua yang kalian lakukan adalah nikmat dari Allah, dan semua yang kalian lakukan adalah pada dasarnya kalau untuk membalas nikmat yang datang dari Allah tidak bisa kita membalasnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita akan menghitung-hitung tentang pahala kita yang kita lakukan, ibadah kita, tidak bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang dari sebuah qabilah. Dia mengatakan qabilah tersebut qabilah Bani Asad datang ke Madinah, datang kepada Rasulullah pada masa peceklik, dan mereka menunjukkan tentang syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tentang Islam mereka. Lalu mereka datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, atainaka bil athqal wal iyal, kami datang kepadamu ya Rasulullah dengan beban kehidupan dan keluarga yang besar. Kami tidak memarahi engkau ya Rasulullah sebagaimana Banu Fulan wa Fulan mereka memarahi engkau ya Rasulullah. Mereka Bani Asad ini berkata kepada Rasulullah seperti itu karena ingin mendapatkan bantuan sedekah dari Rasulullah. Mereka menuntut kepada Rasulullah, lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat yang kita bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui Bani Asad mereka datang kepada Rasulullah, mereka mengatakan kami beriman. Kullam tu'minu, katakan mereka belum beriman, kalian belum beriman, kalian muslim tapi belum mukmin. Walakin qulu aslama, sebab itu katakanlah kami orang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a, kalau kalian menyebut beramal, berbuat, maka apa yang kalian lakukan dari taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan dari amal kebaikan, semuanya tidak akan terlalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak kalian akan merugi dari itu, semuanya akan mendapatkan balasan. Innallaha ghafurur rahim. Ini ayat memang turun kepada Bani Asad, tapi ayat ini juga diperuntukkan untuk kita, supaya kita tahu kita ini muslim apa mukmin. Kalau muslim hanya sholat, kadang tidak, atau sholat rajin tapi pelanggaran agama dilakukan, itu adalah muslim saja. Atau kita merasa karena kita Islam minta segala macam kepada Allah, itu muslim namanya, bukan mukmin.
Kalau kita ingin meningkatkan agar menjadi mukmin, maka tentu kita harus beriman kepada Allah secara utuh, taat kepada Allah secara utuh, dan berkorban untuk Allah dan Rasulnya secara utuh. Baru kita dikatakan orang yang beriman. Inilah bedanya muslim dan mukmin. Inilah bedanya orang Islam dan orang yang beriman. Oleh sebab itu, kalau orang Islam pada saat ini banyak yang bicaranya macam-macam, yang aneh-aneh, jangan kaget. Mereka muslim bukan mukmin, walaupun mereka titelur ulama seumpamanya, tapi cara bicaranya melanggar agama. Waliyadzubillah, bisa jadi mereka bukan hanya muslim saja, tapi muslim yang paling rendah itu orang munafik. Tampaknya muslim tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita beradab kepada Allah agar kita menjadi orang yang beriman, menjadi muslim dan menjadi mukmin yang benar, dan dengan iman dan Islam kita diwafatkan oleh Allah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismil khatimah, bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur rabbi stajibil amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.